jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Oh, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, aku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Komunitas Kristen itu ya, Kristen pengikut Yesus ya, itu yang kita mau dalami lagi ya. Apa? Komunitas Kristen itu dimulai dari 2 bisa lebih. Nah, komunitas itu bisa kecil, ada disebut komunitas sel, karena sel itu bagian terkecil dari tubuh manusia kan ya. Tapi komunitas itu bisa dibilang besar. Gereja itu sudah komunitas yang dalam unit besar ya. Ya, dasarnya kasih Allah, kebenaran firman. Kalau Indonesia dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kan. Kalau kita itu kasih Tuhan, firman Tuhan, Yesus Kristus yang menjadi batu utama itu dasarnya. Fokusnya yaitu Tuhan Yesus. Jadi semua yang dibangun harus mengarah kepada Kristus dan kebenaran firman. Semua yang dilakukan adalah mengarah kepada dasar kasih, kebenaran firman. Jadi akunya itu melebur jadi Kristus. Coba kita lihat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, yang kasat mata ini, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus ya, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku.
Jadi hidup akunya itu menjadi hidupnya Kristus dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi bukan sendiri lagi hidup, tapi melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Jadi artinya terbangunnya aku makin melebur, Kristusnya makin nyata. Aku makin kecil, Kristusnya makin nyata, makin besar dalam aku. Sampai akhirnya kita seperti Yesus. Itulah pertumbuhan penuh. Itulah pertumbuhan akhirnya. Itulah kesempurnaan, itulah kedewasaan. Karena waktu kita lahir baru, kita dilahirkan dari Allah. Waktu dulu manusia diciptakan, itu menurut gambar rupa Allah, seperti Allah. Sifat hidupnya Allah di dalam diri kita. Tapi sejak kita jatuh dalam dosa, kita jadi rusak. Lama-lama gambar Allah itu punah, hilang. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, pemulihan yang akan terjadi adalah kita kembali seperti Yesus. Bukan fisiknya, tapi hidupnya. Makanya dikatakan, dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Kristus. Mengimani Kristus yang kuimani itu. Aku hidup dengan itu. Lalu terjadilah nanti pergeseran. Hidup kita terus bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan rohani itu yang paling nyata adalah karakter kita diubah menjadi seperti Yesus. Nah, karakter itu, sifat itu bisa kita lihat dalam Galatia pasal 5, 22-23 kan? Kasih. Allah adalah kasih, ya. Kita juga hidup dan bergerak dalam kasih. Ya, sukacita dan sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, panjang sabar itu tadi. Nah, itu muncul. Itu sifatnya Roh Kudus, sifatnya Allah. Nah, itu terjadi ketika Kristus bekerja di dalam kita. Dan kita hidupi Dia. Makanya fokus komunitas kita adalah Yesus. Semua harus ke situ ditarik, kepada firman ditarik. Gak boleh akunya lagi di situ yang menonjol. Kayak makanan. Kan tujuan makanan ini kita makan bukan hanya enak di lidah kan? Bukan hanya sekedar pedasnya, garamnya, manisnya itu kan. Tapi tujuan akhirnya kan supaya makanan itu menjadi darah daging kan, kehidupan kan. Begitu juga kita, ketika kita berkomunitas, akunya banyak, keinginan kita banyak, pikiran kita banyak, rencana kita banyak, dan banyak hal yang berbeda-beda. Ketika dalam komunitas ini nanti terbangun Kristusnya yang kita hidupi, kebenaran itu yang kita terima.
Makanya dalam komunitas tidak boleh iri hati dipelihara, kesombongan dipelihara, mementingkan diri sendiri dipelihara, nggak bisa. Jadi pada waktu aku makan ada cabai, ada garam, ada gula, ada nasi, ada sayur bayam, ada ikan kelotok, ada tomat, ada apa lagi yang lain dimakan. Nah memang enak di lidah kan, lalu dicerna kan, lama-lama nggak nampak itu kan. Akhirnya menjadi darah daging kehidupan kita. Begitulah nanti ketika kita dalam komunitas Kristen, komunitas yang benar. Nah, Kristus yang menjadi pusat dan firman-Nya yang menjadi apa kita gitu ya, menjadi standar yang menjadi pola kita. Itu yang akan kita konsumsi. Ya. Jadi kita di situ ada di menerima, tapi ada juga memberi. Menerima itu kebenaran dan hal-hal yang Tuhan mau kasih sama kita. Memberi artinya Tuhan memakai kita. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi nggak sendirian. Kayak saya pergilah baru-baru ini ke Samosir dengan si Tobing. Kan aku nggak sendirian. Padahal sebenarnya tadi aku pingin jalan-jalan di Samosir 2 hari lagi. Tapi si Tobingnya kurang sehat, minta pulang dia karena nggak tahan, dia katanya kedinginan dan sebagainya. Jadi bukan sendiri aku. Aku dengan dia, jadi paksa juga aku harus pulang. Nah kalau nggak ada dia bisa saja aku di situ. Tapi namun aku kan bukan sendiri, aku bersama dia. Nah demikian juga di dalammu ada Kristus. Jadi kau bukan sendiri. Amin. Maka kau harus mendengar dia. Aku pingin sih 2 hari lagi jalan-jalan di ini kan, Samosir, lihat ada katanya mau dibangun salib tertinggi di dunia, aku ingin mau ke sana. Tapi karena aku nggak sendiri, jadi aku akhirnya pulang. Karena aku nggak sendiri, karena dengan dia. Yang demikian juga Kristus di dalam diri kita, bersama kita, menyertai kita, menjadi Tuhan, Juru Selamat kita. Jadi kita nggak sendiri lagi. Malah kita harus hidup mendengar dia gitu. Sehingga kita nanti melebur menjadi seperti dia. Jadi dulu hutaruan gitulah kalau bahasa Batak. Jadi kita jadi sehati dengan Tuhan, seroh. Amin, amin. Manunggal kita. Nah, demikian juga dalam komunitas itu, Kristus. Jadi firman dan Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan keluar dari sana. Kalau keluar dari sana, beda-beda nanti. Beda pikiran, beda kepentingan, beda, semua banyak beda. Kalau perbedaan ini digabungi, nggak bisa gabung. Tapi kalau firman bisa. Ya, menjadi satu dalam damai sejahtera. Kasih akan menyempurnakan persekutuan itu. Dan Kristus akan bekerja, lalu akhirnya kita terbangun terus dalam pengenalan akan Dia. Seperti itu ya. Jadi jangan ditarik ke diri kita, hanya diri kita yang ditonjoli. Karena di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Ya. Jadi kalau kita mengutamakan, mempertahankan, menonjolkan ego, kepentingan diri sendiri, nggak bisa. Tapi ketika kita melebur karena firman, karena mau mengakui firman, melebur karena mau mengikut Yesus, dan karena kasihnya kita akan disatukan. Jadi penting Kristus dan firman-Nya. Ya kayak pertemuan kita ini juga itu. Jadi tidak terlalu penting di sini makan apa kita nanti. Boleh-boleh aja kan. Jadi kalau nggak makan kurang enak pertemuannya, nggak juga, karena bukan itu menunya kan. Menu utamanya kan kita terus dibangun di dalam Tuhan, di Kristus dan firman-Nya. Soal yang lain boleh-boleh aja, tapi itu bukan yang utama. Ya, jadi jangan bikin yang utama menjadi yang bukan utama, yang tidak utama jadi utama. Jadi kita bukan utama, Kristus yang utama. Tapi kita saling mengutamakan orang lain boleh. Saling melayani boleh, ya kan? Itu ya. Makanya sharing kita pun adalah standar kita firman, dan itu yang mau kita bagikan dan pelajari, lakukan, saksikan, terima, sehingga di dalamnya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu dasarnya. Jadi jangan, makanya saya bilang tadi, jangan hanya kegiatan itu hanya kendaraan, tujuannya yang jelas. Oke? Saya banyak belajar. Kegiatan sukses tujuannya nggak tercapai, bisa terjadi kan? Nah, contoh Natal, wah panitia sibuk, wah sampai berdua pun terlupakan misalnya, nggak menjaga hati, nggak menjaga komunitas. Wah pokoknya ini Natal harus sukses, kegiatannya bukan tujuannya, kegiatannya sukses. Kegiatannya sukses. Wih, acaranya mantap. Waduh, kuenya enak, makanannya enak, banyak yang hadir. Waduh, sukses. Tapi ada 3 orang yang terlukai misalnya. Nah, selesai pembubaran berkelahi panitia misalnya. Ada juga korupsi kecil-kecilan misalnya panitianya. Bisa aja korupsi kecil-kecilan. Bukan mesti 1 miliar korupsinya kan. Korupsinya bisa aja 50.000 kan. Jadi nggak tercapai tujuannya. Kegiatannya sih sukses, tapi tujuannya enggak. Jadi jangan kita terlalu fokus atau terlalu mengutamakan kegiatan, tapi kita pakai kegiatan itu untuk mencapai tujuan. Acara-acara itu hanya alat sama tujuan kan beda kan? Jadi oke, kita siapkan acara ini sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Untuk apa? Supaya kita mencapai tujuan yang terbaik. Nah, itu dia kalau itu. Jadi yang penting dalam acara itu suksesnya acara atau terbangunnya orang-orang dalam kegiatan itu. Mana yang lebih penting? Terbangunnya orang-orang. Iya. Bikin KKR hebat-hebatan, satu tak bertobat.
Habis uang capek sampai begadang panitianya kan. Makanya harus dilakukan kegiatan atau acara-acara yang benar lah, katakan. Jangan yang tidak benar. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau aturan itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Aturan itu kan alat untuk mencapai tujuan. Walaupun harus disepakati supaya semua tahu dan semua bersinergi, kan begitu. Jadi kalau istilah Alkitab, alat itu, organisasi itu, wadah itu kirbat. Kirbat itu kantong terbuat dari kulit. Nah, isinya anggur. Kebenaran firman. Ya. Sifatnya begini, kata Tuhan. Anggur yang baru tak bisa diisi ke kirbat yang lama. Kenapa? Kan tujuannya supaya anggur ini tersimpan di kantong kulit kan? Tapi kalau anggur baru ini ditaruhkan, dimasukkan ke kantong kulit yang lama, ya itu kulit. Kok rusak kulitnya, tumpah anggurnya. Anggur yang lama hanya bisa kepada kantong yang lama. Nah, kalau saya umpamakan kantong kulit ini, tempat ini, wadah ini adalah organisasi, kegiatan, peraturan, tata tertib dan sebagainya, maka harus dikondisikan supaya mencapai supaya terisi anggur yang baru. Ya, gereja sekarang mengalami dilema berorganisasi, sehingga Yesus pun diatur sama ADRT mereka. Yesus pun diatur oleh ADART. ADART itu dibuat orang, tapi yang dibuat orang ini apakah sesuai dengan maunya Tuhan, firman Tuhan, atau tujuan Tuhan? Nah, itu masalahnya. Kalau tidak, maka Roh Kudus Tuhan diatur oleh ADRT. Kalau Roh Kudus tidak mau mengikuti ADRT kami, Roh Kudus tak boleh ikut campur. Ngeri kan? Nah, ini sekarang saya lihat akhirnya ya Roh Kudus di luar. Nah, gereja tidak bisa terbangun kalau Roh Kudus tidak bekerja. Nah, gitu. Demikian juga kita secara pribadi. Kalau kita bertengkar dengan Roh Kudus, bertengkar dengan Tuhan, bertengkar dengan firman, bertengkar dengan orang, Roh Kudus nggak bekerja. Makanya berusahalah damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan Dan seorang pun melihat Allah. Nah, itu yang penting. Itu yang dikejar. Kalau enggak, jalanlah kegiatanmu, kau enggak akan mencapai tujuanmu. Karena apa? Karena Yesusnya enggak diikut sertakan. Namun aku hidup, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging kasat mata ini, itu karena aku percaya pada Yesus Kristus. Namun kaum ibu hidup, bukan Amin. hanya kaum ibu sendiri yang hidup, Amin, amin. tapi Kristus yang hidup di kaum Dalam ibu. Amin. Kalaupun ada persekutuan kaum ibu kasat mata, mereka hidup oleh iman kepada Kristus. Amin, amin. Nah, gitu ya. Secara pribadi, secara
kelompok yang lebih besar lagi. Sebesar mana pun itu selalu fokusnya Kristus. Standarnya firman. Barulah Roh Kudus bekerja. Dia yang mengerjakannya di dalam diri kita. Di mana itu ayatnya, Katrin? Dia mengerjakan, Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita. Apa kehendak maunya? Di mana itu? Filipi 2 ayat 13 ya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi semakin kita izinkan bebas Allah bekerja, itu semakin enak kita. Ya kan? Melayani itu paling enak sedunia. Amin. Kalau kita izinkan Allah yang mengerjakannya. Iya. Tapi kalau kita yang mengerjakannya, capek kita. Makanya banyak pendeta yang stres stroke mati. Nggak ada perubahan kalau Tuhan tidak bekerja dalam diri kita. Percaya. Makanya waktu itu bolak-balik saya khotbahkan itu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan larang kita letih lesu berbeban berat. Kalau ada, dipanggilnya datang sama dia. Iya. Hasilnya Kelegaan. tidak letih lesu berbeban berat lagi, tapi lega. Lalu setelah kita datang, sudah diberi kelegaan, disuruhnya kita memikul kuk. Iya. Ayat 29. Iya. Pikullah kuk yang kupasangkan. Waduh. Artinya kita harus komitmen. Amin. Kita harus belajar taat, mengikuti dia. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang utama. Pikullah kuk. Ada tanggung jawab. Ada ketaatan, ada standar yang Tuhan mau dan kita mau di dalam dia. Pikullah kuk. Kuk itu kalau di Toba dulu sebelum ada traktor, kerbau ya, Pak ya. kerbau dibikin mentraktor Iya, mentraktor. ladang atau sawah. Jadi taruhlah kayak kayu Di lehernya. gini di lehernya, lalu Ditarik-tarik. tariklah itu apa itu, ada semacam cangkolnya kan. Nah, itu. Jadi ikut Tuhan ini nggak boleh lagi suka-suka kita nih, taruh. Kita diajar harus hidup taat dan sebagainya kan. Nah, bagaimana itu ya? Ya kan? Harus suci, harus begini, baru kuk itu kan? Nggak boleh kita cakap kotor, nggak boleh kita menikah dengan orang yang nggak percaya sama Yesus kan? Banyak kali itu kan aturannya kan? Kuk itu kan? Ya. Ya memang nggak bisa di mana-mana kita ada aturan kan? Dimanapun pasti ada aturan ya kan? Pergi aja kamu ke kepala desa, ada aturan. Mengurus KTP ada aturan, semua ada aturan. Ya, dalam kerajaan Allah semua ada aturan. Aturannya kebenaran firman ya kan? Hidup dalam dia. Nah, jadi ditaruh kuk itu di leher kerbau itu. Lalu disuruh dia mencangkol. Demikian juga kita ditaruh tanggung jawab, ditaruh sama kita roh ketaatan. Supaya kita taat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tak seorang pun melihat Tuhan. Aduh. Harus mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Aduh. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, jangan balas. Maaf. Kuk. Tapi ingat, Allah yang mengerjakan dalam diri kita, bukan sendirian kita. Makanya ingat, aku bukan sendiri lagi. Kalau udah percaya terima Yesus dalam hatimu, Kristus ada dalam dirimu, kau nggak sendirian hidup lagi. Dan dia yang mengerjakan apa yang dikerjakannya di dalam kita, kemauan maupun
pekerjaan menurut menurut kerelaan. Apa maunya, apa pekerjaannya, dilakukannya melalui kita. Maka ayat 29 tadi, Matius 2:11 itu tadi, pikul laku yang kupasangkan, tapi belum koma, belum titik. Kalau hanya pikul laku yang kupasangkan, aduh, kan gitu. Tapi masih ada lanjutannya, belajarlah kepadaku. Nah, ini kata belajar kepadaku. Makanya komunitas itu kita belajar sama dia. Dia sedang mengajar kita kan. Apa yang diajarkan? firman. Kebenaran firman. Belajarlah kepadaku, karena apa? Aku lemah lembut dan rendah, Rendah hati dan jiwamu. mendapat ketenangan. Jadi bukan aduh, nggak gitu lagi. Makanya jangan mengeluh. Makanya ayat 14 bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Iya. Nah, cuma belah Belajar jiwamu mendapat. ketenangan. Jadi sebenarnya dari konsep ini, seberat apapun tanggung jawab yang diberi Tuhan sama kita, dalam mentaati dia, dalam melayani dia, nggak boleh stres. Iya. Karena dia bilang jiwamu mendapat Ketenangan. rest. Kalau dalam bahasa Inggris, rest. Kayak aku pergi ke Samosir Rest, Theory Hotel. Hotel yang bagus pula itu, aduh sedap kali Pak. Enak, ada kolam renang, ada lihat pantai di situ. Awak kesian ternek lewat disuruh pulang langsung. Itu karena ada kepentingan kan, bukan kepentingan bukan. Itu ya, jangan bersungut-sungut ya kan. Ini kan bantah-bantah. Belajarlah kepadaku, karena kalau kita berlakukan firman itu, kita hadirkan firman kebenaran itu dalam hidup kita, tumbuh damai sejahtera. Jadi firman itu saya bukan mau menindas kita, enggak. Justru memerdekakan kita. Kebenaran yang memerdekakan, ya kan? Nah, jadi tapi banyak orang yang tertipu. Apalagi kamu nanti masuk kepada pelayanan yang lebih tanggung jawab yang lebih besar. Aduh. Ada dulu murid saya 2 orang perempuan di Padang Alabang. Jadi dia udah dapat panggilan Tuhan. Tuhan mulai bekerja sehingga dia mulai memberikan diri untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan melalui dia. Semangat dia. Puasa segala macam. Tapi tertipu dia. Lalu lama-lama kurang semangatnya, mulai datang sama saya dengan keinginan yang besar, tapi tidak menangkap keinginan Tuhan dalam dirinya kan. Ya Pak, ya bilang, mau ngomong dulu kami 2. Ngomong. Gini Pak, kayak mananya masa depan kami, katanya. Udah begitu lama kau bersama saya belajar firman, nggak tahu kau masa depanmu, gue bilang. Iya Pak. Lalu saya kasih firman, ya kan, Yeremia 29:11 kan bilang, kata Tuhan, rancanganku mengenai kamu rancangan damai sejahtera, bukan celaka, hari depan yang penuh harapan. Begitu saya sampaikan, sebenarnya udah tahu dia itu. Iya betul itu Pak, cuma mulai kata cuma. Lalu dia beberkan, saya kan perlu Pak makan minum ya, apa enggak makan minum kau rupanya, kau bilang. Maksud saya Pak, ini mulai dia bicara hal-hal yang di pikirannya, hal-hal yang materi. Terus kau bicara begitu, dan kami kan perlu pekerjaan Pak. Iya, kan kau lagi bekerja untuk Tuhan misalnya,
Ya maksud saya pekerjaan untuk masa depan. Oh, masuk umum? Ya kalau gini-gini aja kami Pak, mana bisa. Siapa rupanya melarang kau bekerja, saya bilang. Ya, jadi kami mau carilah pekerjaan. Ya silakan, saya bilang. Lalu akhirnya mengabaikan maunya Tuhan, kehendak Tuhan demi mencapai tujuan manusiawinya kan. Lalu dia cari kerja lah, apalah dia les salon lah dia ke Medan demi masa depan kan gitu kan. Padahal saya gak pernah larang dia bekerja mau apa gitu kan. Tapi kenapa dikait-kaitkannya melayani dengan pekerjaan, seolah-olah karena melayani lalu dihalangi, saya halangilah dia untuk bekerja yang lain. Nah, jadi saya tangkap begitu. Akhirnya karena pekerjaan untuk hidup jasmani yang paling penting, itulah maunya, pilihlah dia. Ya leslah dia ke Medan, les salon. Oke, dapat dia. Adalah uangnya, bisa kontrak lah dia, mulai dapat dia. Tapi maunya Tuhan gak dapat dia. Jadi jangan kita beralasan gara-gara maunya kita abaikan maunya Tuhan. Jadi tidak ada alasan gara-gara melayani Pak, makanya aku kurang belajar di rumah, maka nilaiku di sekolah jeblok. Gak ada alasan itu. Siapa melarang kau rupanya gak rajin belajar di rumah? Iya kan? Gara-gara melayani di gereja latihan Pak, marah-marah bapak saya gak masak lagi, saya gak sempat lagi masak. Siapa melarang kau masak? Jadi jangan dijadikan seolah-olah menyalahkan Tuhan dengan tanggung jawab diberi gara-gara, jangan. Malah sebaliknya. Paham maksud saya? Paham. Ada orang tua ngomong sama saya, Pak, anak saya itu memang bangga Pak setia ke gereja, tetapi diabaikan di rumah Pak, katanya. Nah, itu ya. Justru sebaliknya harusnya. Jadi jangan sampai kita bikin alasan akhirnya tidak maksimal dalam melakukan kehendak keinginan Tuhan gara-gara titik-titik, gara-gara suami, gara-gara istri, gara-gara pekerjaan, gara-gara uang, gara-gara nggak boleh. Tetap cari dahulu kerajaan Allah dan tidak bisa, harus kita jaga keseimbangan. Tapi yang utama tuh, jadi nggak ada alasan. Nah akhirnya dia ikutilah maunya, tapi maunya Tuhan ditinggalkan. Dapatkah dia yang dimau? Dapat. Itu karena kekurang taatan. Jadi jangan kita bikin alasan-alasan sehingga kita bilang kita nggak melakukan maunya kehendak Tuhan. Tapi justru kita lakukan segala sesuatu untuk mempermudah, untuk memperlancar kita melakukan kehendak Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Kayak saya dulu, begitu saya diutus Tuhan memenangkan keluarga, lalu orang tua secara jasmani lihat saya salah, dia melihatkan. Pada waktu aku pulang, mereka udah salah konsep. Mereka pikir gara-gara Tuhan saya tidak cari makan, tidak hidup jasmani lagi. Makanya saya diultimatum, diancam, jangan coba-coba kau minta uang dari saya. Kalau benar-benar kau bilang kau bertuan kau minta sama Tuhan. Jadi artinya saya sudah bisa terjemahkan. Seolah-olah dia berpikir sama saya, kau ikut Tuhan tapi kau abaikan hidup jasmanimu. Kau pikir kau dari surga, belum di surga, kau masih di bumi. Seolah-olah gitulah konsepnya, lihat aku.
Tapi konsepku bukan begitu. Makanya aku sejak itu nggak mau minta uang sama orang tua. Lalu mulai aku berdoa, mulai aku bekerja. Mulai aku membiayai hidupku, semua untuk pelayanan, dan untuk bahkan membantu adik-adik sebisa tidak membebani. Makanya waktu itu aku ada 3 pekerjaan besar yang sekaligus. Pagi sampai sore aku mengajar, malam aku melayani, dan di celah-celah antara melayani dan belajar aku kuliah. Kenapa? Karena aku harus seimbang. Aku tak akan bisa maksimal melayani kalau aku nggak dapat uang, nggak punya uang. Dari mana uang transport lu apa, bensin untuk makan? Karena sudah di ultimatum, jangan coba minta uang dari aku. Saya tidak melawan, dan saya bilang, ya Tuhan, aku minta dari Tuhan lah. Ya, seperti itu. Jadi tetap aku melayani. Malah bisa aku merintis 2 gereja waktu itu di Kisaran. Jual, dan Tuhan ini dia stabil. Tapi memang disitulah saya harus bergantung terus sama Tuhan untuk minta kekuatan. Puasa, berdoa. Menjangkau jiwa, ya. Ada uang, ada. Waktu anak muda saya nggak minta-minta, dan aku udah punya sepeda motor dulu. Aku sewa ruko, tempat kebaktian, dan waktu itu uang koleknya nggak saya minta, ada bendaharanya untuk dana-dana ini. Bisa. Sampai akhirnya Tuhan bilang saya full timer tahun 91-an itu saya full timer. Ibu belum pegawai negeri dulu, swasta, itu pun cukup makan lah. Jadi saya harus gimana? Firman Tuhan bilang, siapa yang bekerja hidup dari pekerjaan. Tapi pekerjaan yang bagaimana yang menghasilkan, kan begitu? Pekerjaan yang sungguh-sungguh. Nah sekarang aku gak pekerjaan sekuler, pekerjaan rohani tanpa sponsor. Oh itu luar biasa itu. Saya mulai berdoa. Ya waktu itu belum ada persepuluhan apa semua yang seperti kita di sini kan. Namanya merintis kan. Rumah aja kontrak kita yang bayar kok, tempat ibadah. Nah jadi disitulah saya tingkatkanlah kualitas pelayanan saya. Kenal kita bilang orang yang bekerja makan. Kalau kamu tidak kerja jangan makan, kan itu bahasa Alkitabnya kan, bekerja. Jadi saya tidak ada alasan, Tuhan bagaimana aku bisa full timer gini-gini, nggak ada itu. Nah, belajarlah kepada aku. Oh, saya belajar gini. Terus malah puncaknya waktu itu yang paling apanya si Grace lah itu. Kalau si Daniel sama ini udah lolos sensor lah ibaratnya. Si Grace yang sampai uang bidannya nggak ada. Karena otomatis ibu kan nggak bisa lagi mengajar karena kandung. Sementara perintisan kan, gedung pun belum punya, masih kontrak. Wis, berdua. Aku kadang-kadang ibu ini kalau sudah kulihat begitu dibilang iya apalagi, malah ku catat serius, apalagi. Ini ku catati, banyak juga ini. Seolah-olah sudah ada. Berdoa, udah melayani berdoa. Jadi makanya aku punya prinsip, lakukan apa yang bisa kau lakukan, yang terbaik. Selain itu urusan Tuhan. Ya udah yang terbaik. Orang disuruh melayani yang terbaik. Berdoa, siapkan diri, melayani, terus urusan Tuhan aku doain. Makanya ada mukjizat waktu itu. Orang yang cari saya untuk kasih uang, cariinnya saya, jujur. Akhirnya dapatnya pulang kebaktian jam 10 malam.
Karena waktu itu nggak mungkin aku minjam, karena bapak saya nanti ketahuan aku minjam dari orang. Itulah alasan dia menyerang aku kan. Jadi gitu. Nah, jadi dan itu memang dibalik itu kan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, karena bakalan nanti aku akan merintis lagi kayak Labuan Batu dari nol lagi kan. Amin. Dari mana? Kalau waktu pembangunan ini aja pun logikanya nggak ada kan. Kumpul uang pembangunan, beberapa jemaat sudah ada sama kita di rumah orang ini dulu kebaktian. Full. Yang dikumpul waktu itu hanya sekitar 13 juta atau berapa, udah luar biasa itu performanya kan. Sementara tanah ini dulu 25 jutaan tanah gereja. Kurang, pembangunan dari mana lagi? Wah. Tapi karena kita udah diajari Tuhan prinsipnya, lakukanlah apa yang bisa kau lakukan semaksimal mungkin. Sebenarnya urusan Tuhan. Tuhan nggak mau kita jadi beban berat letih lusuh, enggak. Yang Tuhan mau bersukacitalah senantiasa ucapkan syukur dalam segala hal. Terus gitu. Nah, jadi proses begitu ya. Jadi pikulah ku yang pasang belajar pagu, karena aku merendah hati jiwa mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasangkan ringan, beban yang ku yang kupasangkan enak, bebanku pun ringan. Makanya enak sedunia. Beda. Jangan dengan caramu. Nah, kembali kita ke ayat ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi jangan kau hanya wadah untuk Tuhan mengerjakannya melalui kau. Dia yang melakukannya. Nah, makanya jangan tengkar dengan Tuhan. Jangan tengkar dengan firman. Tapi belajarlah. Haleluya. Tuhan bukan mau mempersulit kita. Yang miskin bukan yang miskin jadi tambah miskin, enggak. Apanya Tuhan itu miskin suruh lain memberi katanya kan? Enggak. Cuma belajarlah. Jadi jangan dengan caramu. Belajarlah kayak mana caranya Tuhan. Nah, pembimbing saya pun gitu dulu. Dulu pembimbing saya Bapak Rohanis kan mahasiswa, cuma mereka udah mahasiswa tingkat akhir. Wah, mereka juga melayani khotbah 2 puasa, 2 semalaman. Tanggung jawabnya besar dalam pelayanan, tapi kuliah mereka bagus. Dan kami dulu diajari gitu. Jadi berjuang juga, tapi kuliah orangnya begitu sibuk, tenang-tenang damai sejahtera gitu. Baru atau kuintip hidupnya, waduh, begitu ketat sekali. 2 puasa, 2 semalam, melayani khotbah, ini semua kuliah, tugas, sedang menyusun skripsi di ITB kan. Ya kuliah kok santai kali, enak kayak gitu. Nah itu mereka udah belajar. Mereka itu hasilnya luar biasa semua. Makanya saya terinspirasi ya juga ya. Makanya saya pun jadi termotivasi seperti mereka. Kau mau sekedar ya sekedarlah kau dapat kan, tabur tuanya kan, tabur sedikit, cuma jangan sampai di luar kemampuanmu, semaksimalmu, jangan sampai meledak otakmu belajar, semaksimalmu, selebihnya itu bagian Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi dia yang mengerjakannya, dia yang menaruh kemauannya, dia mengerjakannya dalam diri kita. Pernah dulu saya ajari murid saya dulu, itulah terbukanya
gereja kita di Andalas dulu. Banyak bertobat di sana. Hampir tiap tahun kita membaptis orang bertobat di sana. Dulunya gini, karena orang-orang mayoritas Nias ini, orang-orang Nias ini kan dari kampungnya bawa jimat di semua. Walaupun mereka tekun beragama, tapi rohaninya awak gitu semua. Jadi asal sakit ke dukun, asal apa gitu, walaupun ada gereja. Nah kita ke sana, lalu saya kasih kebenaran firman. Lebih hebat Tuhan daripada dukun atau setan. Lebih hebat pendeta dari dukun tersakti. Makanya kamu jangan ke dukun. Kalau kamu mau sembuh datang sama Tuhan. Kalau enggak nanti saya bantu berdoa. Saya gitu ya. Saya terus kasih firman. Lalu setiap saya datang ke sana bawa orang sakit, ya Tuhan mengerjakannya, menyembuhkannya. Ya terus ada orang sintuanya guru sekolah minggu, pingin kali dia memenangkan banyak orang karena dia tiap hari melihat, tolong apa aku didoakan supaya aku bisa doakan. Tahu loh Pak, HSG ke Rantukan jauh, padahal di sini banyak sakit gimana. Ya dia belajar, akhirnya kita doakan, akhirnya dia tangkap lah. Jadi akhirnya dialah yang mendoakan orang sakit, akhirnya Tuhan mengerjakannya, kesembuhan. Nah suatu ketika dibawalah mayat ke rumah. Setelah dia mendoakan orang sakit, Tuhan menyembuhkan, dua orang sakit sembuh, punya penuhlah gereja itu. Jadi percaya Yesus lah, makanya tiap tahun membaptis saya di situ dulu. Saking yakinnya orang, doanya ibu ini, dibawa mayat ke rumahnya, digotong pakai tandu. Sedang menceritakan ini, jadi dibawa mayat, ditandu rame-rame, akhirnya kayaknya mengarah mau ke rumahnya. Dia lihat dari pintu, kayaknya nunjuk rumahnya kan, gawat ini. Padahal dia mengenal Tuhan bersama kita masih belum lama lah, artinya masih banyaklah kekurangan dia dalam hal-hal rohani kan. Dibawa, benar rupanya mau ke rumahnya. Begitu dilihat udah mendekat, lari dia ke kamar. Kenapa dia lari ke kamar? Mana bisa aku hidupkan orang mati, kenapa boleh dibawa orang mati? Ya kan? Kenapa? Tak tahu aku itu mana, kayak mana itu gitu kan? Karena keyakinan orang sama dia, pokoknya dibawa itu sembuh lah itu kan gitu. Karena melihat kejadian-kejadian yang sudah berlalu banyak orang sembuh kan gitu. Ketakutan lah dia, tinggal dia ke kamar berdua. Tuhan kayak mana ini Tuhan? Jadi benar dibawa ke rumahnya, memohon-mohonlah keluarganya kan. Dia mulai berdoa, gimana Tuhan, nggak tahu aku kayak mana kalau nggak hidup nanti kan malu aku. Gimana ya, aku kan belum tahu menghidupkan orang mati kayak mana, belum diajari aku menghidupkan orang mati, banyaklah berkecamuk di pikirannya kan. Akhirnya Tuhan ingatkanlah dia dengan khotbah saya. Ingat waktu kau mendoakan orang sakit, yang dituntut Tuhan sama kau, pegang firman janji Tuhan, serahkan diri, berdoa, puasa, menyerahkan diri sama Tuhan. Ingat, bukan kau yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan melalui kau. Jadi bukan kau. Diingatnya lah itu. Iya bukan aku kok yang menyembuhkan, Tuhan kok. Tapi dia berdoa, Tuhan nggak tahu aku gimana caranya mendoakannya, pokoknya Tuhan kau yang menyembuhkan, kau yang menghidupkan dia, nggak tahu aku Tuhan. Makin menyerah dia, udah agak damai dia tuh, keluarlah dari kamar. Mohon lah, tolonglah Bu, doakanlah, kami percaya ini pasti Tuhan tolong ini. Jadi nggak tahu mau doain gimana gitu kan. Ya dia doa. Oh iya, sambil dia terus terkonek dengan Tuhan. Entah kenapa secara refleks lah dia pegang jempol kakinya si ibu ini. Pegang, hidup kata dia, hidup.
Tapi dia nggak bangga karena dia tahu bukan aku Tuhan. Kan seringkali takut kali kita hidup ini kan. Gimana aku menghadapi ini? Bukan kau Tuhan. Makanya jangan kau sendiri yang hidup. Jangan andalkan dirimu. Dan dia nggak pala bangga, wih hebat aku ya, nggak gitu. Karena udah tahu dia, memang aslinya dia nggak bisa dia pun ketakutannya. Cuma dia ingat apa yang kita ajarkan, bukan kau menyembuhkan, kalau kau mana bisa menyembuhkan orang. Menyembuhkan diri aja kau nggak bisa, merubah dirimu aja kau nggak bisa. Boro-boro mengubah orang, menyembuhkan orang nggak bisa. Tuhan yang mengerjakannya, tapi bisa melalui kau. Maka biarkan aja Tuhan mengerjakannya. Tapi bagaimana Tuhan ya? Kaulah terserah Tuhan apa yang mau kubuat gitu kan. Gimana mau mulainya, apa yang mau dilakukan. Ya deh, spontan aja dia pegang. Kayak dulu ceritanya si Grace lah ini ceritanya. Karena kuranglah saya sibuk pelayanan, ibu juga mengajar dulu. Lalu ada pelayan kita di rumah. Pelayan kita ini pun nggak sungguh-sungguh merawat kan gitu. Rupanya panasnya sudah berkepanjangan. Jadi anak kalau terlalu lama panas nggak tahan, larinya ke step. Saya kurang pengalaman tentang itu, dan karena melayani ya banyak di luar gitu. Nah si yang menjaga ini pun kurang pandai gitu. Sesudah gawat baru dikasih sama kita. Gawat. Pak, katanya udah panas, sudah berapa? Mulai tadi pagi, Pak. Bah, kenapa gak kau kasih tahu apa gimana gitu? Yo Pak, pegang begitu di tanganku, langsung step lah. Stepnya ngeri. Udah biru semua, mata sudah jadi putih semua, udah kejang, gigi sudah, bahkan sudah ini gawat ini. Nah, tapi karena kita dengan Tuhan itu masih enak, fit komunikasinya. Tuhan tolonglah, spontan aja. Tapi jangan kamu tiru karena itu bukan tiru-tiruan. Iya. Jadi kulihat memang ini udah gak benar ini. Ya, tapi karena kita langsung komunikasi dengan Tuhan, jadi kita nggak dikuasai oleh ketakutan melihat fakta itu. Malah Tuhan langsung kasih. Jadi Tuhan tuh nggak pernah terlambat saya lihat. Kalau dibutuhkan 1/60 detik, dia akan lakukan itu. Jadi bukan ada Bapa di surga, tolonglah. Nggak ada gitu-gitu lagi. Ini orang hitungan detik ini. Makanya jangan coba kau berpikir dengan, ya mari berdoa. Amin, kau bilang udah mati dia nanti. Ini harus bergerak dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya disinilah kita perlu kepekaan itu. Jadi ini bukan 2 hafalan lagi ini, 2 kebiasaan ini. Ini sudah harus 2 dengan tindakan cepat. Begitu saya connect Tuhan, lihat langsung spontan. Saya pegang lehernya, saya paltap 2 kali. Hidup, langsung normal dia. Ya udah. Mana ada doa di paltap hidup bilang gitu kan. Dalam nama Yesus ya udah. Nangis itu udah sehat, itu ada. Langsung dingin semua. Nah, artinya ya itu Tuhan yang buat gitu. Melalui saya. Amin. Jadi kalau coba saya sendiri, gimana ya? Tolong Pak, Namboru, tulang, panggilkan dulu dokter. Di tengah jalan out. Itu cara saya. Tapi Tuhan kan nggak pernah gagal. Ya. Jadi aku tahu bukan aku, udah tahu aku itu Tuhan yang kerjakan, tapi melalui saya gitu. Jadi makanya si ibu yang tadi pun nggak terus bangga dia. Jadi sombong dia, karena dia tahu Tuhan yang hidupkan itu, bukan dia. Malah dia sendiri tuh nggak bisa, aku Tuhan tolonglah. Nggak mau dia keluar dari kamar, berdua dia basah Tuhan. Gimana kalau nggak hidup nanti gimana gitu. Seolah-olah itu urusan dia kan, bukan urusan Tuhan kan. Coba itu urusan Tuhan, kan aman dia kan. Cuma paling dia tanya gimana caranya Tuhan.
apa yang harus kau lakukan melalui aku, kan begitu. Nah begitu juga hidup ini. Jangan bingung kali kamu, gimana ya ini, gimana. Tanya aja Tuhan, gimana ya Tuhan. Kerjakanlah apa maumu, kerjakanlah apa kehendakmu. Kerjakanlah pekerjaanmu melalui aku. Itu aja. Haleluya. Karena dari mana aku tahu Roh Kudus bisa atau Tuhan bisa mengerjakan dengan cara-cara yang agak lain lah ya. Ada dulu saya belajar dulu waktu masa-masa pertumbuhan saya dulu, namanya seorang hamba Tuhan Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini bertobat setelah pemuda dalam keadaan kondisi kemiskinan yang sangat, sehingga nggak pernah dia sekolah, saking miskinnya harus membantu ayahnya menjahit-jahit sepatu yang koyak lah. Jadi sampai mudanya dia nggak tahu baca tulis karena nggak pernah sekolah. Tapi di masa muda dia bertobat, ya kan? Lalu dia mendengar firman, dia ditolong Roh Kudus lah, dia bisa mengerti. Sampai akhirnya dia menikah, diajar istrinya dia menulis membaca. Itulah sekedar dia tahu. Tetapi Tuhan mengajar dia dengan cara supranatural. Ya, dia membuat konferensi para pendeta sedunia di Yerusalem, Israel. Dia pembicara utamanya, bayangkan. Yang dihadiri semua tokoh-tokoh Pentakosta sedunia. S3, S2, S1 semua fakultas itu. Kenapa? Dia legenda. Nah contoh gini, dia disuruh Tuhan menghidupkan lebih 26 orang mayat, orang mati. Tidak ada orang yang sakit datang sama dia, kalau Tuhan mau sembuh pasti sembuh. Nah, ada orang yang sudah punya tumor kandungan, udah kayak hamil kan, bawa pendetanya. Dia lagi santai lah tadi depan rumah kan, ceritalah pendetanya, tolonglah Pak, didoakan dulu ini jemaat saya segala macam. Tanya itu orang, kamu percaya Yesus? Yakin kamu bisa menyembuhkannya? Saya ini yakin. Oh iya ya. Kalau dia ngomong-ngomong, saudara nggak diajaknya ke rumah, ayo ke rumah kita berdoa. Ya. Aneh tindakan dia. Dan aku nggak mau meniru itu kalau nggak Tuhan suruh kan. Kan ini bukan soal cara ini. Tahu kayak mana dia menyembuhkannya? Itu tumbuknya perut ibu itu. Kayak balon kempes lah, sembuh langsung. Udah pulang udah sembuh kan. Jadi muridnya udah tanya, kenapa Bapak kasar kok ditumbuk? Kok Bapak tumbuk, kenapa nggak ditumpang tangan kayak atau dua gitu aja kayak? Jawaban dia begini, pala aku dengan penyakit setan tumbuk lah. Ada lagi datang anak Tuhan ke rumahnya, kakinya udah buntung. Disuruhnya beli sepatu. Bingung ini orang. Dipikirnya kawannya ini dia apa gitu, senda bergurau lah. Dipikirnya, jadi nggak terlalu tanggapinya. Tetapi tak bisa dia tidur. Waktu kunjungan ke rumahnya nggak bisa dia tidur. Lalu ditanya, kenapa aku nggak bisa tidur? Tuhan, lakukan yang dibilang oleh hambaku itu. Maksudnya Tuhan aku beli sepatu? Iya. Tapi dia beli sepatu pagi-pagi. Tapi kan dia nggak pernah pakai sepatu seumur hidup. Karena tahu dia ukuran berapa sepatu. Tapi dia suka sepatu. Dipikir orang, dia kan lagi pakai tongkat nih dua. Pikirnya orang pengen ini mau beli untuk anaknya, tahu apalah. Waktu ditanya, ukuran berapa Pak? Katanya. Bingung dia.
Maksudnya sepatunya untuk siapa Pak? Katanya. Untuk saya katanya. Maaf Pak ya, jangan tersinggung. Bapak kan nggak ada kakinya katanya. Iya, untuk saya. Ya gimana Pak? Ukurannya gimana? Umurku sekian. Kalau umur sekian kira-kira nomor berapa lah katanya. Oh biasanya kalau umur sekian ukuran sekian ya. Tapi Bapak serius nggak beli ini? Iya serius katanya. Akhirnya dengan herannya ini tukang jual sepatu bingung dia. Apa yang stresnya kawan ini? Di sepatu kakinya tak ada. Nah, begitu dikasih inilah Pak kata keluar kakinya. Nah coba. Siapa yang buat itu? Tapi melalui Smith Wigglesworth Tuhan mengerjakannya. Makanya dikenal dia itu Rasul Iman. Nah, jadi artinya gini, tiada yang mustahil bagi, bisa enggak disempurnakan Tuhan kita? Bisa. Bisa enggak Tuhan memakai kita bekerja melalui kita menyembuhkan orang lain? Bisa. Makanya ingat, namun aku hidup, bukan aku sendiri lagi yang hidup. Jadi jangan hadapi semua dengan sendiri. Makanya kita kan khawatir, oh Tuhan gak sanggup aku Tuhan, matilah aku. Siapa suruh kau menghadapi sendiri gitu kan. Makanya disinilah kita perlu berdoa supaya kita makin berserah, semakin komunikasi dengan Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, baca firman supaya kita diajar, lalu bersekutu dengan Tuhan supaya Roh Kudus mulai membuat kita jelas melihat apa yang Dia mau Dia kerjakan. Dia mengerjakannya. Bahkan membuat kita tidak berdosa hidup suci pun Dia yang mengerjakannya. Haleluya. Kalau keselamatanmu aja dikerjakannya sampai dengan cara nyawanya, maka kesempurnaanmu pun akan dikerjakannya dengan caranya. Cuma jangan kau sendiri lagi hidup. Kristuslah hidup dan hidupilah Kristus di dalam hidup kita yang nampak ini. Haleluya. Haleluya. Cuma Tuhan mau kau melakukan bagianmu semaksimal mungkin. Karena Dia juga mau melatih membentuk kita. Amin. Mula-mula Tuhan latih si Daud menggembalakan kambing domba dengan bagus. Setelah itu Tuhan bawa lompatan menggembalakan bangsa Israel. Setia benar perkara kecil, maka setia benar perkara besar. Mulai aja. Makanya anak Tuhan itu kayak nyanyi kita, ku tak akan menyerah. Lakukan aja maksimal gitu. Jangan sampai stres. Sudah nggak mampu lagi, itu urusan Tuhan. Tuhan nggak mampu lagi aku. Dia kan sedang memperbesar kapasitas kita. Oke ya. Haleluya. Nah saya ingat dulu terakhir. Saya ingat dulu waktu bangun rumah ini. Ini karena Tuhan ini. Kalau orang pikir udah banyak kali uangku. Saya sebenarnya karena Tuhan. Aku sendiri yang tahu. Tapi aku kasihlah kamu rahasianya. Karena nggak muat lagi gedung gereja kan. Dulu kita di sana tempel. Itu makanya ada agak beda itu kan. Ini ruang ibadah semua, nggak muat lagi. Asal ada KKR, asal ada ini, nggak muat lagi pernikahan. Dan memang pun sudah direncanakan ke depan akan satukan itu. Tapi masalahnya, kalau dibesarkan kemana kami? Kan gitu. Nah, akhirnya saya ambil dua kemungkinan. Beli tanah ini atau kontrak rumah. Tapi karena hitungan otak saya, kalau beli tanah berat kali. Kalau sudah dibeli tanah, bangun rumahnya dari mana lagi? Jadi daripada susah pikiran saya, maka saya alternatif sama ibu, beli tanah aja. Kalau enggak, sewa rumahnya siapa ini? Yang iya 5 tahun udah sewa, nah berdua, iya ketemu orang 5 tahun kemudian pastilah bisa bangun rumah. Atau ada tanah 4 rantai dulu agak ke sana, 4 rantai hanya 120 juta ditawarkan. Hitungan saya pokoknya bangun rumah
Ya, saudara dulu. Ditantang sama ibu. Kalau kau jauh dari pastori, ada kurang enak. Yang kedua, ini kan belum punya kita ini, tanah ini. Ya kan, kita hanya pakai parkir ini dulu. Jadi harus berapapun harganya ini harus kita beli supaya ada parkir. Kalau nanti ini nggak bisa parkir, kemana parkir? Jadi nggak bisa, harus dibeli. Jadi rencana Kian beli ini, kesanalah rumah pastori, ini parkir lagi rumah ini, kan gitu. Oh, coba tanya tanahnya aja 300 juta. Aduh, udah itu bangunannya berapa lagi gitu. Ya terus terang nggak ada uang 300 juta. Akhirnya saya dua. Jadi ada ciri-ciri Tuhan, kalau sudah yes, saya tangkap. Jadi kalau sudah Tuhan bilang yes, saya tangkap, jadilah itu. Walaupun tak masuk akal. Nah, kembalilah saya, lakukan apa yang bisa kau lakukan, selebihnya aku. Nah, majulah. Makanya target saya dulu bulan 11 selesai, supaya Natal nggak mengganggu, itu selesai. Jadi nggak ada lagi, ini selesai terus semua, nggak ada lagi itu bertahap, semua terus selesai. Seolah-olah sudah ada uang di kantong semua. Tukangnya kan gajian hari Sabtu, harus hari Sabtu. Berarti kan uang harus ada. Begitu. Haleluya. Nah, jadi Tuhan yang mengerjakan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa. Jadi artinya kalau untuk keselamatanmu pun diusahakan Tuhan, apalagi untuk perubahanmu dan sebagainya, Dia sanggup. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa.